dengan NIM 86005273. Saya di sini ingin mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum Merdeka. Saya di sini membawa mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, untuk kelas 4 semester 1. Untuk materinya saya membawa bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Alokasi waktu 1 kali pertemuan, 2 kali 35 menit. Capaian pembelajarannya, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia dan tumbuh-tumbuhan. Peserta didik dapat mengaitkan gejala alam semesta dengan kegiatan manusia dan dampaknya terhadap lingkungan. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pengamatan gambar dan tumbuhan real. Peserta didik dapat mengidentifikasi 5 bagian tubuh tumbuhan dengan tepat melalui diskusi kelompok dan pemecahan masalah. Peserta didik dapat menganalisis fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan bagi kelangsungan hidup tumbuhan tersebut dengan benar. Terus melalui kegiatan pengisian LKBD, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis fungsi tubuh-tumbuhan dengan percaya diri. Oke, di sini ada C, materi ajar. Materi ajar yaitu terdiri dari 5 bagian tubuh tumbuhan, yaitu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji beserta dengan fungsinya. Lalu di bawahnya ada poster bagian tumbuh-tumbuhan, ya, terdiri dari 5 yang tadi saya sebutkan tadi, lalu beserta dengan fungsinya. Ini bisa dijadikan untuk memberi ke murid peserta didik agar peserta didik dapat melihat poster atau gambarnya langsung, melihat secara gambar, yaitu bentuk bunga, daun, batang, buah, akar. Jadi tidak cuma hanya materi saja, tapi mereka bisa melihat di poster, ya, bisa melihat langsung di gambarnya, bentuk-bentuknya bisa mereka lihat. Lalu D, metode, media, dan sumber belajar, ya. Terus di sini ada pendekatan saintifik, ya. Model pembelajarannya based learning PBL, ya. Metode ceramah, pengamatan langsung, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, ya. Di sini ada media pembelajaran, tumbuhan real, ya. Kita menggunakan tumbuhan real, ya, agar peserta didik dapat meneliti langsung, secara langsung, bukan hanya materi, tapi bisa menyentuh atau meneliti secara langsung, ya. Terus yang kedua gambar, poster, ya. Di sini sebenarnya lebih baik lagi pakai video, ya, visual langsung, ya. Cuman karena di sekolah saya terbatas karena di pelosok, jadi saya sendiri membawa poster yang tadi saya sebutkan tadi, ya. Oke, di sini ada skenario pembelajaran, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kegiatan pertama saya 10 menitnya, yaitu guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar, berdoa, dipimpin salah satu siswa dan mengecek kehadiran. 2. Apersepsi, guru membawa tanaman pot, ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi kita sebagai guru membawa pot, ya, pot kecil ke depan kelas, lalu bertanya anak-anak apa yang membuat tumbuhan ini bisa berdiri tegak, apa saja bagian yang kalian lihat, ya. Terus 3, motivasinya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan menjelaskan manfaat memahami bagian tubuh tumbuhan
bagi kelestarian lingkungan sekitar. Itu kegiatan 10 menit awal pendahuluan. Terus lalu kita masuk ke kegiatan inti yang waktunya 50 menit ya. Tahap pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru memperlihatkan gambar tanaman yang layu atau tercabut lalu bertanya mengapa jika akar tanaman rusak atau dipotong tumbuhan tersebut akan mati, gitu kan. Yang saya bilang ya, jadi kita sebagai guru harus membawa poster langsung ya, biar murid bisa lebih memahami ya, atau lebih baik lagi secara video ya, visual bergerak ya, jadi bilang. Terus tahap keduanya, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi kelompok ya, terdiri dari 4 sampai 5 orang satu kelompoknya. Lalu guru membagikan LKPD dan tanaman utuh asli ke tiap kelompok untuk diamati ya. Jadi setelah kita membagi kelompok, kita menyiapkan tanaman utuh asli ya, atau pot yang masih dalam pot. Kita memberi setiap kelompok peserta didik agar mereka mengamati tumbuhan tersebut ya, mengamati secara langsung ya. Terus yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Siswa melakukan pengamatan langsung terhadap organ tumbuhan, akar, batang, daun, buah, dan bunga. Siswa berdiskusi bersama anggota kelompok untuk mencocokkan kegunaan tiap bagian tubuh tanaman berdasarkan teks bacaan di buku atau materi. Lalu guru berkeliling memberikan bimbingan dan masukan dan memastikan semua aktif bekerja. Tahap keempatnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok merumuskan jawaban di lembar LKBD, lalu menempelkan nama bagian tumbuhan pada poster kerja kelompok. Dan perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasilnya ya. Tahap kelima, menganalisis, mengevaluasi proses masalah. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan konstruksif ya. Jadi ada tanya jawabnya. Lalu guru memberikan umpan balik positif dan penguatan materi ilmiah yang benar. Setelah kegiatan, jadi itulah kegiatan inti 50 menit ya. Setelah kegiatan inti tersisa 10 menit ya. Jadi itu diisi dengan kegiatan penutup, yaitu evaluasi dan refleksi. Satu, kesimpulannya, guru bersama peserta didik merangkum poin-poin utama fungsi akar, batang, daun, bunga, dan buah. 2. Evaluasi, peserta didik mengerjakan tes formatif tertulis mandiri secara jujur. 3. Refleksi dan tindak lanjut, guru membantu refleksi kelas mengenai perasaan mereka selama belajar, lalu menutup kelas dengan doa bersama. Jadi inilah kegiatan ya, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup ya. Lalu di bawahnya ada asesmen atau perangkat penilaian ya. Disinilah jadi kita bisa menilainya ya. Untuk penilaiannya terdiri dari 4. Nilai 4 itu sangat baik, nilai 3 itu baik, nilai 1 atau 2 itu perlu bimbingan. Terus yang G ada refleksi guru atau pendidik. Ini untuk kita sebagai guru ya, untuk evaluasi ke depannya, apakah ada yang harus dievaluasi dari pembelajaran sebelumnya
Dan kedua, refleksi peserta didik. Ya, ini kita menanya ya, bagian mana dari organ tumbuhan yang paling menarik bagi mereka dan mengapa. Terus di sini ada skala emosi ya, yang harus diisi mereka, yang terdiri dari senang, biasa saja, dan bingung. Oke. Terus yang di H ada lembar kerja ya, ini yang tadi yang di kegiatan inti tadi yang LKPD, inilah lembar kerjanya ya, untuk yang terdiri dari nama kelompok dan anggotanya. Ini tabelnya yang harus mereka isi. Oke. Untuk program pengalihan remedial ada programnya. Di bawahnya yang terakhir ada tanda tangan kepala sekolah dan kita sebagai guru. Oke, selesai. Jadi inilah rancangan RPP saya yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.